Salam strike teman-teman, ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra Bengkel Pancing. Kali ini kita akan bahas, dari janji saya sebelum video sebelumnya, kita akan mereview rel Ryobi Virtus. Rel ini di harga 500.000. Bila teman-teman pengen beli, silakan kontak kita, link pembelian kita sertakan. Kita akan bongkar dan kita akan review ini. Kita lihat spesifikasi di boxnya, rasionya ini untuk size 3000, ini rasio 5. Rasio 5.0.1, berarti ini general. Teman-teman bisa pakai buat dasaran, bisa teman-teman mau pakai casing, bisa, jadi lebih umum. Bisa kan ada teman-teman yang high speed, rasionya high speed, rasio 7, rasio 6, tapi dipakai dasaran nggak enak, berat. Tapi buat casing cocok. Nah, ini RS5 ini lebih general, lebih umum. Teman-teman bisa pakai ke teknik apa aja, dan untuk saltwater bisa, untuk freshwater bisa. Ini beratnya untuk size 3000, ini beratnya 285 gram, cukup enteng, standar. Dan ini bearingnya ini ada 4 bearing. Rekomen subscriber saya nanya, Om itu rel bagus, apakah bearingnya banyak itu relnya itu bagus? Banyak rel yang harganya murah, bearingnya banyak sampai 12 sampai 11 gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya sebagai tukang servis rel yang udah hampir 10 tahun ini. Rel itu semakin banyak bearing membuat rel jadi lebih bagus gak? Membuat lebih bagus iya, tapi nggak esensi. Nggak esensi artinya apa? Jadi yang utama itu adalah sebenarnya hanya komponen gear. Di drive gear, kiri kanan, pinion gear, dan lane roller. Itu yang paling penting. Kalau 4 bearing utama itu aja ada, itu yang lain hanya sampingan. Misalkan hanya bearing di knop, bearing di spool, itu nggak penting. Bukannya kalau nggak penting apa? Nggak esensi gitu. Jadi teman-teman bisa merasakan, bearing 4 sama bearing kubus entengnya jauh. Nggak seperti itu. Bearing yang rel cukup bagus adalah bearing yang di bagian komponen gear utamanya sudah bearing itu sudah bagus. Oke. Dan kan biasa kalau dengan banyaknya bearing menyesuaikan dengan harga juga. Dan bearing di spool, bearing di knop nggak begitu memberikan efek atau nggak memberikan suatu pengaruh yang besar saat kita pakai. Oke. Sekarang kita bongkar ini Ryobi Virtus. Ya teman-teman, ini saya zoom biar teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dalam membongkar dan merakit lagi rel ini. Saya akan bongkar rel ini, saya akan zoom. Teman-teman jadi bisa tinggal ngikutin aja. Pertama kita buka handle-nya dulu. Ini handle screw in. Kita buka tutup spoolnya dulu, drag knob. Spool kita keluarin. Ini ada gear clicker, kita keluarin dulu, taruh gear. Ini ada baut penahan rotor spool. Bukanya dulu, kita buka dulu. Oke, taruh pinggir. Dan untuk membuka rotor nut ini kita pakai kunci 10 dengan berlawanan arah jarum jam. Drat biasa, drat kiri. Kita buka rotornya. Dan kita buka cover belakang, kita buka baut yang bawah, menggunakan obeng plus. Ini di sini ada obeng plus untuk buka cover belakang, pakai obeng plus yang kecil. Oke. Cabut. Sekarang kita buka baut bodi 1 2 3 4. Bodi sudah lepas, kita buka covernya. Nah, teman perhatiin ini. Sistem sederhana, simple. Kita kendorin baut di sini untuk cabut main shaftnya. Cabut shaftnya. Kita cabut. Tadi yang saya bilang bearingnya ada 4. Ini 1 2 di bagian drive gear. Ini size-nya 7 11 3. Ini size-nya 7 14 5. Ini oscillation slider, OSC gear. Sekarang kita buka bagian pinion gearnya. Cabut pinion gearnya. Ini bearing bagian atas 714/5. Ini ada per di sini, kita buka. Pas terbang, hati-hati.
Nah. Teman-teman hati-hati, ini per kecil banget. Hati-hati jangan sampai hilang. Per ini untuk menarik tuas one way ke body. Oke, teman-teman, ini udah kebongkar semua. Karena ini rel masih baru, kita bongkar, kita nggak perlu cuciin, grease juga masih bagus, masih baru semua. Kita akan mereview. Ini oscillation slidernya mirip seperti Ecosima punya, seperti yang versi lama. Oscillation slider, OSC di Ryobi ngomongnya bull gear, tapi secara umum dikenal dengan OSC gear. Ini masih yang si Ryobi lama juga, masih sama. Nah, yang bedanya adalah di bagian main gear. Main gearnya ini terdiri dari 2 jiwa, satu as stainless, axle-nya, shaft-nya. Yang kedua piringan giginya. Piringan giginya masih berbahan zinc. Ini masih sama, berbahan zinc. Ada gear. Bearingnya ada 1, 2, 3, dan 4 di line roller. Ini pinion gearnya sudah berbahan kuningan. Ini bodinya saya bilang masih grafit, masih plastik bodinya. Rotor juga masih grafit, dan ini one way bearingnya berbeda dengan seri Ryobi Ecosima atau Ryobi. Ya, seri Ryobi tipe lain berbeda. Dia model one way-nya model baru seperti ini. Kalau yang baru berbeda bentuknya. Cover juga masih plastik. Ini untuk penggunaan pemakaian aplikasi yang ringan, untuk teman-teman main freshwater, main empang, main dasaran, ini nggak ada masalah kayak gini. Kecuali teman-teman ingin bermain yang heavy sport fishing, teman-teman harus ganti ke body metal. Itu rekomendasi saya. Oke teman-teman, kita pasang lagi. Pasangnya sama seperti kita ngebongkar. Yang hati-hati adalah di bagian one way bearing atau bearing satu arah ini. Ini kita pasang lagi. Ini ada slotnya 1, 2, 3. Kita perhatiin slotnya. Kita pasang per kecilnya, hati-hati pasangnya. Kita pasang dulu satu ke sini. Nah, teman-teman cek ini nih. Ini hati-hati pasang pernya. Ini aja sih yang susah. Yang lainnya gampang. Tinggal kita masukin pinion gear, bearing one way-nya, bushingnya, dan bearingnya. Masukkan. Oke, kita tutup lagi. Jangan sampai kebalik, kita perhatikan bagian yang ada di bagian atasnya ini. Nah, bagiannya begini harusnya. Kita pasang lagi. Kita cek ini tuasnya, tuh arahnya berfungsi nggak. Nah, ini kita offin, kita onin. Nah, dia hanya bisa berputar satu arah. Nah, kita bisa cek dulu kalau ini sudah normal, artinya bisa. Sekarang kita pasang lagi OSC gearnya. Kita masukin dulu. Ini bearing 711-3. Terus kita masukin main gearnya atau drive gear atau gigi payung. Ini oscillation slider atau bahasa Indonesia itu disebut dengan sepatu. Kita masukkan. Pasca ini harus kita cek dulu, harus masuk ke bagian, ada di OSC gear itu ada bagian yang menonjolnya, harus masuk ke dalam godnya. Oke. Ini ini shaftnya, kita kasih oil pen. Masukkan. Dalamnya simple, teman-teman kalau maintenance sendiri bisa, tinggal ikutin video ini aja. Ya teman-teman, ini kita tinggal kencengin skru aja untuk mengikat main shaft dan OSC slidernya. Ini kita mesti jangan kendor. Kalau kendor dia bisa naik, skrunya naik, masuk ke menyangkut di gigi payungnya dan bisa jebol di sana, nyangkut. Oke, kita agak kencang sedikit. Oke, cukup. Kita mesti cek semuanya bisa putar dengan baik. Oke,
sekarang kita bukan kembalikan lagi, tinggal kita tutup covernya. Oke, kita pasang skrunya lagi, skru sama semua. Yang bagian sini 4 biji, ada 4. Ini tutup belakangnya. Pasangnya bawah dulu. Pasang tutup atasnya. Oke, bagian bawah selesai, kita coba cek. Ya, sudah normal. Sekarang kita cek line loadernya. Line loader ada bearingnya. Ini line loadernya kita sepatnya ready. Bearingnya ready. Nah, line loadernya ready. Nah, ini line loader bearing. Ini ukurannya 4x7x2,5. Bila teman-teman pengen upgrade, cukup di bagian line loader aja. Line loader kita ganti bearing Apex yang stainless. Dia akan lebih kuat dan lebih tahan korosi. Ini udah ada. Line loadernya kita ada ready. Jadi teman-teman kalau line loadernya rusak nggak ada masalah. Bearing kita ada, semua ada. Sambil ini kita melakukan pemasangan sedikit untuk rel ini. Kita pasang lagi. Jadi bearingnya ada 4. 2 di drive gear, 1 di pinion gear, dan 1 lagi di line roller. Sesuai tadi yang saya jelaskan, rel 4 bearing ini ada di bagian komponen utama. Dan ini yang menimbulkan efek relnya jadi ringan dipakai. Kalau bagian handle, bagian spool itu nggak begitu penting. Teman-teman, kita pasang lagi. Sekali pasang lagi. Oke. Kita ratain sama bagian kunci bautnya, pasang penguncinya. Oke, sebagai atas ini, pasang spoolnya. Oke, kita bongkar juga bagian spoolnya. Bagian spoolnya ada pairnya, ada springnya. Ya, bahan masih kain. Teman-teman bila mau upgrade, teman-teman tinggal ganti bahan yang carbon tech. Carbon tech kita minta pakai pancing, ada jual partnya biar teman-teman ingin upgrade. Tapi ini standar masih cukup untuk pemakaian standar. Jadi bila teman-teman ingat pengeremannya naik, teman-teman tinggal ganti kampasnya carbon tech aja. Oke, ini untuk ada 3 kampas laknya. Ini masih bentuk kain, bahannya seperti kain. Kalau teman mau upgrade, ganti carbon tech aja, udah kencang, udah bagus. Remnya udah meningkat jauh. Oke, kita gerakit lagi. Yang ada bolong di tengahnya, di tengah. Oke, kita pasang lagi sebelumnya. Ini dratnya panjang, yang sebelah sini untuk handle kiri, yang bagian sini untuk handle kanan. Jadi teman-teman kalau tangan kidal, tangan sebelah kanan, maksudnya put handle atau sebelah kanan, teman-teman bisa pakai, tinggal buka screw cap, pindahkan ke sebelah sisi satunya. Nah, kita masukkan ini. Ya teman-teman, ini rel fitusnya udah kita rakit kembali. Tadi teman-teman lihat proses pembongkarannya, saya pakai semua, kita bongkar semua dalam seperti apa, jadi teman-teman bisa tahu. Dan teman-teman, ini rel ini saya sangat rekomendasikan untuk pemancing pemula, untuk pemancing yang baru belajar, yang baru ingin mengenal mancing. Ini rel yang sangat saya rekomendasikan dengan budget yang cukup murah dan spare partnya ready, servis sampai terjamin oleh saya Mitra Bengkel Pancing. Jadi teman-teman kalau pengen belanja, teman-teman tinggal cek link di bawah gua deskripsi video. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa buat komen, like, share, dan subscribe. Bila ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komen. Salam strike.